materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya, dari apakah itu tentang SEO, bagaimana cara kita melihat atau mencari keyword, bagaimana kita melihat untuk mengelola sebuah konten. Ada juga kita membahas terkait dengan Google Analytics atau yang kemarin minggu lalu kita bahas terkait dengan Core Web Vital dan juga AMP Pages, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kita boleh langsung aja kalau misalkan memang ada yang mau bertanya, boleh chat di kolom chat, teman-teman, atau boleh raise hand. Nanti bisa dibantu sama teman-teman dari Prof dan Tonjo untuk dibukakan dan nanti akan dibantu dijawab oleh teman-teman dari Prof ataupun Tonjo, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Mengulang kembali atau mengingatkan kembali, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan Core Web Vital dan juga AMP, di mana memang Core Web Vital itu menjadi hal yang penting juga terkait dengan bagaimana kita mengelola sebuah website ataupun media online, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan ataupun apabila ada yang ingin didiskusikan ataupun di-sharing di sesi kali ini, boleh kita kasih waktu dan kesempatan untuk sharing isu-isu yang ada di website teman-teman. Mungkin kalau saya lihat dari yang ada di sini ada Mas Ivan dari K-Light FM Bandung, ada teman-teman dari SWA, mungkin ada Mas Haris juga, boleh silakan, ada Mas Dendi, Mbak Eva, Mas Dede, boleh langsung aja kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan terkait dengan konten, bagaimana cara membuat konten yang memang powerful di isu-isu sekarang gitu. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan aja gitu. Oke. Nah, paling sambil menunggu teman-teman bertanya, boleh langsung chat di kolom chat ataupun boleh langsung raise hand. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin Mas Wahyu bisa bantu temenin ngobrol-ngobrol dulu, Mas. Ada pertanyaan dari saya nih, Mas, terkait dengan konten, Mas Wahyu. Iya. Halo. Iya, Mas Wahyu. Mau tanya dong, Mas, kan kalau kita lihat kan sekarang itu isunya lagi ramai sekali tentang isu FS ya, Mas, Ferdy Sambo nih, Mas. Nah, Oke. sebenarnya cara kita untuk mendapatkan mendapatkan traffic ataupun mendapatkan user dari isu yang kita bilang ini isu nasional, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan peluang dari traffic isu besar, tapi kita angkatnya itu dari sisi jenis-jenis ataupun karakteristik dari medianya masing-masing, Mas. Misalkan saya contohin, misalkan SWA nih, ada nggak dari kasus isu FS itu yang bisa kita telaah, kita bisa masukkan yang bisa masuk ke ranah artikel-artikel jenis yang ditulis sama misalkan mix ataupun dari jenis-jenis yang lain gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas sudah bertanya. Ini pertanyaannya cukup bagus ya. Mungkin dari teman-teman yang niche bisnis website-nya itu bukan terkait ranah-ranah nasional atau ranah-ranah politik, itu bisa ngambil dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu preferensi penggunanya seperti apa gitu. Misalkan terkait isu Ferdy Sambo, berarti yang dikulik itu adalah apa? Profilnya mungkin misalnya dia tuh dulu bekerja sebagai apa, sehingga naik pangkatnya lebih cepat, atau Brigadir E atau Brigadir J dulunya seperti apa, orang tuanya, itu bisa diangkat gitu, atau profil yang terkait lah, misal terkait hukum bisnis, hukum politik. Nah, itu ada kaitannya nggak, dilihat dulu. Jadi jangan sampai kita salah posisi. Misalnya kita terlalu memaksakan ngikut, aku pengen buat konten tentang Ferdy Sambo lagi rame nih. Padahal niche bisnisnya itu, websitenya itu nggak terkait hal itu. Misalnya ngomongin bisnis, ya udah nggak usah digarap gitu. Soalnya kan validasi datanya, etika jurnalistiknya harus jalan dulu. Baru kalau udah dapat bahan-bahannya baru dipublikasi. Kalau sedangkan kita nggak punya resource atau SDM untuk memvalidasi datanya layak terbit, nah itu nggak usah sih gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi buat teman-teman, yang penting
kalau mau misalkan mau mengangkat isu terkait nasional yang sedikit sensitif, itu harus melalui etika jurnalistik juga gitu. Nah kalau udah baru diseriusin, kalau udah dapat datanya diseriusin untuk maintain si topik itu. Misalnya mix sama SWA berarti kan nggak perlu mengarah ke sana. Kecuali kalau misalkan mau ngambil dari sudut pandang yang sangat jauh gitu. Soalnya kan nanti masuk ke preferensi pengguna juga. Ketika kita buka Chrome, terus munculnya apa itu. Discovery itu di bawah kan, di bawah search bar itu kan ada discovery kalau kita buka Chrome pertama kali. Seperti itu, Mas. Oke, jadi memang harus disesuaikan kembali ya Mas ya, harus dilihat juga ya berarti ya. Nggak terlalu memaksakan juga sih. Betul betul betul. Takutnya malah melenceng jauh jadi nggak enak dibacanya gitu ya Mas, atau nggak nyambung nantinya ya. Iya. Oke Mas Wahyu, terima kasih Mas. Jadi nggak semua isu-isu nasional itu memang harus kita bikin artikelnya ya, kalau sesuai dengan kebutuhan ataupun jenis karakteristik audiensnya juga. Baik. Sama mau ada pertanyaan lagi nih Mas Wahyu, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya ataupun sharing isunya. Kalau misalkan ada pertanyaan kemarin tuh ada yang nanya ke saya juga dari publishers. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang apa namanya itu server itu kan ada, kita contohin ada media-media besar yang menggunakan servernya itu server langsung kayak AWS gitu Mas, atau kita Iya. ada juga yang pakai server biasa nih yang masih share atau yang lainnya. Nah sebenarnya seberapa pengaruh sih Mas server itu terhadap apakah misalkan analoginya seperti ini, ketika kita pakai AWS kemungkinan besar traffic kita bisa tinggi banget, ataupun sebaliknya ketika kita pakai server yang biasa aja misalkan yang levelnya standar, ya traffic-nya nggak mungkin akan bisa tinggi banget karena itu punya hit tertentunya yang nggak akan bisa membuat traffic kalian tuh tinggi banget gitu Mas. Ada pengaruhnya nggak tuh Mas? Iya, kalau berbicara perspektif SEO ya Mas, tentu sangat berpengaruh. Share hosting itu sangat tidak rekomendasi untuk dipakai. Soalnya kan dia share kan, jadi tempat yang satu satu server untuk rame-rame. Jadi kalau kita eh, ketemu salah satu user dilalah mereka trafficnya rame, kita padahal masih trafficnya sepi, yang itu masalahnya. Nanti terhambat masalah teknis, khususnya di bagian core vital seperti yang dijelaskan Mas Kevin. Mungkin ini kan Mas Kevin sudah hadir nih, mungkin Mas Kevin lebih tepat sih untuk menjelaskan lebih teknis. Iya, eee, mungkin ini sih, yang dibilang Mas Wahyu ini benar kalau tetangga kita, jadi yang di hosting kita itu traffic-nya gede banget nih, Mas. Nah, karena kadang-kadang itu bisa yang namanya steal time gitu. Jadi dia itu bisa ngambil sebagian dari resource yang harusnya untuk punya kita gitu. Nah, itu memang sering terjadi karena namanya juga rigid apapun sistemnya itu pasti bisa bocor karena dia share gitu sih. Nah, misalkan tetangganya itu trafficnya nggak tinggi, nah ini juga nggak disarankan juga sebenarnya karena nanti kalau pertumbuhan traffic kita tinggi juga, itu nanti juga akan limitasi begitu. Jadi amannya memang semuanya itu jangan yang share gitu sih. Selain nanti kalau ada kebutuhan support teknisnya juga lebih lama, dan ada prosedur tambahan yaitu amannya sih yang selain share sih Mas Fajar. Oke, yang direkomendasikan berarti berarti yang jangan share ya Mas ya? Mhm. Oke, baik ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang hadir, kalau misalkan memang masih menggunakan yang share, mungkin bisa berdiskusi dengan manajemennya atau bisa berdiskusi bertanya dengan Mas Kevin ataupun Mas Wahyu di sini. Jadi nanti kita bisa diskusikan sebaiknya seperti apa, seperti itu teman-teman. Iya, betul. Nah, ada beberapa brand yang lumayan affordable lah istilahnya, jadi lebih murah bulanannya. Saya pernah langganan tuh $2,5 per bulan VPS itu. Ada juga yang $5 per bulan. Itu di Vulture, ada juga di Digital Ocean, misalnya mau yang lebih affordable gitu. Jadi teman-teman jangan kepikiran kalau VPS itu lebih mahal daripada hosting, tapi ada juga yang kompetitif harganya gitu.
Jadi banyak kok layanan VPS yang lebih murah. Iya, tinggal nanti kita bantu buat rekomendasikan aja ya Mas ya, nanti apa-apa aja yang memang harus yang bisa dengan harga kompetitif. Nah ini tadi kebetulan ada isu juga Mas yang nanya ke saya nih terkait dengan isu. Jadi salah satu website ini mereka bilang tiba-tiba di CMS mereka di di WordPress mereka ada semacam kayak nggak tahu di hack atau gimana, tapi tiba-tiba ada salah satu ataupun beberapa artikel mereka dirubah bahasanya menjadi bahasa Cina ataupun bahasa Korea, Mas, tiba-tiba. Padahal dari sisi internal mereka nggak ada tuh yang kayak gitu. Pertama itu, kedua ada juga di jadwal penjadwalan tayang artikel itu untuk artikel-artikel untuk situs-situs judi yang dilarang, tapi dengan menggunakan bahasa Korea dan bahasa Cina. Nah, mereka bertanya itu biasanya kalau kayak gitu kenapa ya Mas? Apakah terindikasi ada hacker atau seperti apa? Itu pertama pertanyaannya. Kedua, bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan ada isu seperti itu, Mas? Nah, boleh minta dibantu jawab mungkin Mas Wahyu atau Mas Kevin? Itu ini sih Mas, kalau indikasinya seperti itu 80% hack sih Mas. Iya, dia entah dia injek script atau apa di komen gitu, yang file-nya itu belum kesanitasi, atau ada akun yang kapabilitasnya admin yang password-nya kurang kuat dan kebetulan kena gitu kan, itu bisa. Nah untuk penanganannya yang pertama itu yang wajib dilakukan tuh cleaning dulu, jadi dibersihin dulu, lalu mungkin yang paling pertama dilakukan adalah ganti password untuk akun-akun yang otoritasnya tinggi, dikasih password yang benar-benar strong, yang random dari Google mungkin gitu. Itu lalu mungkin ada tambahan ini, plugin untuk keamanan. Nah, untuk plugin keamanan sendiri ini sebetulnya banyak plus minusnya sih. Jadi oke dia aman, tapi kalau yang free itu juga limit banget gitu sih. Lalu mungkin banyak false positifnya, jadi ada yang ngaksesnya mungkin dari pakai VPN, terus ternyata jalur VPN-nya itu terdetek spam atau gimana itu juga bisa. Jadi mungkin yang paling aman dilakukan yaitu ganti password, di protect yang lebih kuat gitu sih. Baik, terima Mhm. kasih Mas Iya. Kevin. Berarti itu Terus ada memang tambahan juga Mas, ya, gimana Mas Wahyu? dulu saya pernah menangani juga, yang paling sering itu adalah publisher yang nakal, itu kan media misalnya media besar ya, misalnya Tua atau Mix atau Gada Berita dan lain-lain itu punya publisher nih. Nah, publisher-nya itu dia suka masukin backlink-backlink yang nggak jelas gitu kan. Bahkan di berita pun web pemerintah itu disisipin backlink judi gitu. Nah, itu dari moderator atau editor itu harus tetap mantau konten-konten apakah kontennya itu ada konten yang tidak relevan dengan situs gitu. Misalnya dia berbahasa Inggris atau berbahasa negara lain atau link-link jahat. Yang itu harusnya itu udah dimonitor lebih lanjut. Soalnya konten-konten berita kan kontennya masif kan, banyak. Jadi itu dari sisi ada orang yang suka nginjek backlink, jadi mereka juga lewat spam komen juga ada. Nah, itu harus dihapuskan. Soalnya kalau nggak gitu bisa berdampak jelek terhadap performa di SEO. Soalnya kalau outbound link-nya itu banyak yang keluar, ya pasti performa SEO-nya turun. Apalagi kalau sampai titel sama meta deskripsinya berubah jadi bahasa Cina atau bahasa Jepang, itu otomatis langsung performanya langsung turun gitu kalau nggak segera ditangani. Jadi memang harus ada yang memonitor langsung. Oke, oke. Berarti memang bisa dibilang ada peringatan lah ya Mas, kalau misalkan ada yang kayak gitu harus kita cek dulu nih kenapa dan harus segera dieksekusi ya, agar skornya ataupun performanya di Google itu terlihatnya memang masih stabil ataupun nggak turun-turun banget ya Mas Wahyu ya. Iya Iya Mas. betul, kontennya juga harus tetap dimonitor sih, yang lama-lama, apa di search apa ada yang
outbound link lah yang sering dicek gitu. Banyak kok tools gratisan yang ngecek outbound link kemana arahnya dari Iya, website Mas. kita. Kadang ini apa kita kan udah semangat ngerjain artikel-artikel baru gitu kan. Nah, ternyata yang kena itu outbound link artikel lama ya Mas Wahyu ya. Nah, itu yang kadang slip-nya di situ. Mungkin bisa diperketat sih. Gitu sih Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas. Oke Mas, terkait dengan link, setahu saya kan kalau misalkan kita mau ngasih link gitu kan ada ketika kita kerja sama-sama brand, itu kan ada yang menyelipkan link gitu ke brandnya masing-masing gitu misalkan ada kebutuhan. Nah, yang bagus itu ketika kita taruh link itu apakah follow atau no follow ya Mas? Kalau misalkan kita ada kerjasama seperti itu kepada brand gitu. Kalau sepanjang yang pernah saya lakukan, itu mereka itu memberikan beberapa semacam fitur. Jadi ada yang fiturnya rel sponsor no follow, ada yang rel sponsor atributnya do follow. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau di media nasional, itu kalau kita menerbitkan artikel yang terbitnya itu di Kompas, itu jasanya 5 juta, itu untuk tujuan backlink. Jadi semua link yang tertanam itu backlink do follow. Nah, mungkin dari media-media teman-teman juga bisa itu misalnya mau melakukan aktivitas bisnis untuk content placement. Jadi buka harga berapa untuk media lain menerbitkan artikelnya itu di medianya teman-teman gitu. Dengan sifat backlink do follow atau full, soalnya kan banyak juga media-media besar itu mencari cuannya juga dari sana. Publisher-publisher kayak Tribun, Kompas, Detik, mereka semua ada rate harganya masing-masing untuk menerbitkan entah itu di bagian home-nya ada atau di bagian yang tidak penting tapi yang penting do follow juga ada. Ada yang sifatnya press release, jadi nggak ada linknya, hanya sekedar press release atau mention brand, itu juga bisa. Nah, dari tim Tunjuk udah pernah melakukannya di Kata Data, kita udah pernah, kemudian di Berita Satu kayaknya udah pernah juga gitu. Jadi kita membayar mereka untuk menerbitkan artikel kita untuk masuk ke medianya mereka gitu. Oke, Mas Wahyu. Nah, terkait dengan itu, Mas, ada kebutuhan dengan backlink kan biasanya kan kita akan melihat backlink-nya itu terkait dengan domain authority-nya ataupun domain rating-nya ya, Mas Wahyu ya. Nah, sebenarnya best practice-nya, Mas, ketika misalkan kan itu kan ada kebutuhan juga misalkan buat SEO juga nih, kebutuhan taruh backlink gitu. Nah, sebenarnya yang harusnya kita lakukan nih sebagai media ketika kita bertukar backlink, Mas, apakah kita harus bertukar backlink hanya dengan domain authority yang lebih tinggi dari kita atau mix Mas, boleh lebih tinggi dan juga lebih kecil juga boleh gitu Mas? Yang tier pertama yang perlu diperhatikan itu adalah relevan situsnya. Itu harus relevan. Jadi sesama media. Misalkan teman-teman yang ada di sini tukaran backlink itu lebih bagus daripada teman-teman dapat beli backlinknya di situs-situs yang non relevan. Misalnya di situ ada situs bola misalkan, sedangkan kita nggak ngebahas bola kan nggak relevan. Tapi kalau mereka itu situsnya relevan dengan kita, masuk aja. Soalnya awal-awal startup itu berdiri, mereka secara masif melakukan content placement di blogger-blogger. Di atas 1.000 blogger, KPI-nya itu di atas 1.000 blogger, entah per bulan atau per tahunnya gitu. Jadi memang backlink itu powerful sekali untuk menaikkan traffic, untuk menaikkan ranking ya. Soalnya di Google itu kan dulu itu metrik PageRank itu kan muncul. Nah, sekarang kan di hidden. Nah, untuk memunculkan menaikkan PageRank itu salah satunya adalah didukung oleh link-link yang relevan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah link yang relevan itu memiliki traffic sehingga brand awareness kita juga dapat nih gitu. Nah, baru ketiga itu baru mikirkan apakah domain ratingnya mereka tinggi atau DAPA-nya itu tinggi, domain authority. Nah, itu bagian yang terakhir.
kalau semuanya itu dapat, domain rating tinggi, punya traffic, terus kontennya relevan, itu sangat bagus sekali. Contohnya kayak Mix dan Squaw kan sudah ada visitornya. Nah, itu buat teman-teman yang mau tukeran backlink dengan Squaw itu sangat recommended. Jadi Squaw dan Mix itu dapat backlink dari teman-teman yang relevan ini, publisher media berita, dan yang lain juga dapat manfaat gitu. Target untuk domain ratingnya itu kalau misalkan mau pakai ukuran kasarnya itu minimal 30 sih harusnya. Bisa dicek di situsnya Ahrefs atau di moz.com. Itu kan ada domain authority checker. Nah, itu untuk bisa bermain bagus itu di atas 20, di atas 30. Kalau punya kita itu sekarang udah 40 kalau nggak salah domain ratingnya. Itu baru bisa traffic minimal dapat 3.000 sampai 5.000 visitor per hari. Gitu, Mas. Ada relevansinya juga, ada hubungannya juga. Jadi tapi jangan ngambil backlink yang terlihat tidak bagus gitu. Soalnya nggak recommended, bisa kena Google algoritma sandbox atau Panda gitu. Oke oke. Jadi yang pertama banget harus diperhatikan adalah relevansi antar medianya itu ya, Mas, ketika bertukar backlink ya, Mas? Oke, baik baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ivan dari Keylight FM Bandung. Pertanyaannya adalah, web kami sebelumnya corporate. Nah, setelah seminggu pelatihan ini, akhirnya saya buat web portal atau berita, tapi web beritanya dibuat di subdomainnya yang domain utamanya adalah kelight.id dan subdomainnya adalah news.kelight.id. Itu gimana pengaruhnya secara sistem? Tapi sudah approve untuk pengajuan Google AdSense dan sudah disponsori oleh Pemprov Jabar untuk berita Jabarnya. Nah, ini yang saya tanyakan secara server, apakah ini memberatkan? Karena web utamanya ada streaming radio ataupun, di-embed streaming radionya. Nah, secara websitenya ini yang news.kelight.id itu apakah memberatkan? Karena servernya itu di web utamanya menggunakan streaming radio. Mungkin Mas Wahyu ataupun Mas Kevin boleh bantu jawab pertanyaan dari Mas Ivan? Untuk streamingnya ini pakai yang in-house atau dari pihak ketiga ya? Soalnya kalau in-house nanti, bisa berat sih, Mas. Kalau Di-embed Mas, oh, seperti embed. pihak ketiga, Kalau embed harusnya nggak masalah sih, cuma, ini, apa namanya, mungkin kendalanya atau minusnya itu ada di ini, waktu usernya, jadi di sisi usernya, gitu aja sih. Mungkin load-nya lebih berat gitu, atau data yang digunakan lebih berat gitu sih, karena kan layanan streaming ya, gitu. Kalau untuk subdomain atau, memberatkan atau enggak itu harusnya enggak sih. Nah itu, kembali lagi ke ini, kapasitas servernya, apakah dia share atau independen gitu sih. Amannya gitu, Mas. Baik, Mas Mhm. Ivan, mungkin kalau misalkan ada yang kurang jawab, nah kalau buat kalau untuk pagination bagaimana, Mas? Ada pertanyaan lagi dari Mas Ivan. Kalau mau membuat pagination di sebuah berita ya, Mas Ivan ya, mungkin pertanyaannya. Yes, mungkin Kalau Mas untuk Kevin. paginasi sendiri, ini, dari sisi apanya ya, Mas? Maksudnya plus Mungkin minusnya, effort-nya atau apanya ya? Mungkin teknis pembuatannya kali ya, karena Mas, Ivan kayaknya mau tanya cara ngebuat supaya artikel itu ada pagination seperti apa, secara teknis mungkin ya Mas Ivan. Mungkin Mas, Kevin bisa bantu, menjawab terkait dengan secara teknisnya secara sederhana saja, sama sebenarnya kalau misalkan kita ngebuat pagination di sebuah website, itu sebenarnya berguna atau enggak sih? Seperti gitu tuh, Pak. Oke. Kalau secara teknis itu bisa pakai ini Mas, Packbrick. Jadi waktu bikin artikel itu kan di, menu kontennya itu kan ada nanti tombol Packbrick itu. Nah itu bisa dikasih di setelah, setelah paragraf gitu sih. Nah nanti, eee, di bawahnya Packbrick itu aku nanti akan jadi halaman selanjutnya gitu sih. Nah untuk tampilan di depannya, itu tergantung temanya nih. Si tema ini apakah dia support, dengan style paginasi atau enggak. Kalau enggak, itu nanti tampilan di depannya juga kurang bagus.
Tapi biasanya kalau yang tema-tema media itu sekarang sudah support sih gitu. Nah, untuk efeknya atau imbasnya gitu, paginasi di sini itu yang pertama mungkin ada 2 anggapan sih. Jadi beberapa user nggak suka kalau dipaginasi karena mungkin dia harus ada action tambahan yang dilakukan untuk melihat seluruh berita ya. Nah, di satu sisi ada user yang kalau scroll ke bawah kelamaan itu dia malas. Nah, itu ada juga. Nah, di sini kalau dari hasil testingnya Tonjo yang kita terapkan di beberapa website kami itu paginasi meningkatkan engagement sama impact duration. Jadi usernya lebih lama di artikel karena scrollnya nggak panjang gitu sih. Lalu yang kedua mungkin untuk periklanan Mas. Jadi misalkan di satu halaman, satu artikel itu kita kasih iklan 3, mungkin di bawah paragraf kedua, 5 sama 6 nih. Nah, nanti kalau setelah paragraf 7 kita paginasi, nah nanti kan di halaman 2 itu si iklan yang tampil di halaman 1 itu bisa ditampilin lagi karena logikanya sama. Tampil setelah paragraf 2, paragraf 5 dan paragraf 6 di tiap halaman begitu. Jadi impression ads-nya juga makin naik harusnya gitu. Tapi kembali lagi ini opininya memang masih terpecah karena banyak user juga yang kurang suka kalau ada paginasi. Gitu sih. Mungkin dari Mas Fajar ada data Mas yang ads-nya kalau site-nya pakai paginasi aman nggak? Harusnya aman sih kalau di tempat kita improve banget Mas. Benar-benar. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi ads ada beberapa posisi iklan yang memang tidak support Mas. Seperti misalkan contohnya Flying Carpet atau Parallax, biasanya kan dia ada di tengah artikel dan dia lumayan panjang ya. Nah, ketika ada pagination itu biasanya ada beberapa media yang tidak bisa dipakai untuk ukuran si Flying Carpet ini. Karena apa? Karena terlalu pendek untuk terkait dengan frame-nya ataupun kontainernya sehingga nggak keluar. Tapi kalau untuk dari sisi revenue harusnya ketika secara page views ataupun impression itu tinggi, karena kan ini bisa menambah terkait dengan page views. Nah, terkait dengan sisi revenue-nya juga harusnya akan menambah juga karena secara page views-nya lebih tinggi, otomatis secara revenue juga lebih tinggi. Paling ada batasan-batasan atau limitasinya, yaitu ada beberapa posisi yang memang nggak bisa support ataupun nggak bisa diimplementasi di pagination ini sendiri, gitu Mas. Oke. Mantap. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan dari saya nih terkait dengan yang tadi ditanyain Mas Ivan. Kan Mas Ivan bilang itu kan ada websitenya dia kan sebelumnya kelight.id ini hanya corporate website aja Mas. Terus Mas Ivan ini akhirnya membuat news berita di subdomain gitu di news.kelight.id. Nah, sebenarnya best practice-nya lebih better begitu digunakan subdomain baru atau membuat domain baru aja atau di dalam Kelight itu dibikin kanal berita aja Mas. Jadi pertanyaan saya ada 3, apakah dibikin subdomain aja seperti news.kelight.id atau dibuat di dalam kelight.id sebagai kanal, atau yang ketiga adalah dibuat website baru aja kalau misalkan memang khusus buat berita. Jadi misalkan Kelight berita gitu. Nah, itu lebih betternya kalau case-nya kayak Mas Ivan gini lebih better seperti apa nih? Mungkin Mas Wahyu atau Mas Kevin bisa bantu jawab. Kalau dari beberapa studi kasus yang beberapa riset yang sudah aku amati, itu seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Mokapol, Bukuwarung, dan lain-lain, itu mereka memiliki subdomain yang digunakan untuk meningkatkan brand awareness-nya dari si domain utama gitu. Kalau domain utama dia kan lebih ke fokus pada engagement, misalnya untuk situs radio berarti fokus untuk mendengarkan, atau untuk situs e-commerce berarti untuk khusus untuk transaksi. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi itu sangat bagus sih untuk meningkatkan citra dari domain utama. Iya Mas, lebih aman ini sih kalau benar-benar baru ya. Kalau benar-benar baru itu mending subdomain. Jadi dia bisa
membantu menaikkan yang domain utamanya gitu sih. Tapi kalau benar-benar new brand beda dari misalkan benar-benar Gres gitu ya, itu sebaiknya website sendiri sih gitu. Iya. Kalau kita itu ini yang integrasi itu plugin Ongkir ya Mas Wahyu, itu ada integrasi blognya gitu. Nah itu nanti akhirnya juga akan kita split juga sebetulnya gitu. Gitu sih Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Kevin atas jawabannya. Nah, kebetulan nih dari Mas Ivan juga iya kita fokusnya web streaming sih, di mana ada streaming radio dan live YouTube. Kayak gitu. Jadi fokusnya seperti itu. Baik. Nah, Mas sama ada saya ada sharing sedikit ini yang dilakukan sama teman-teman Prambors. Jadi saya penasaran juga mau tanya nih. Jadi kalau misalkan saya buka Prambors itu kan ketika saya lagi baca artikel ada suara audio juga yang seperti mereka membacakan artikel itu kepada kita gitu. Jadi ada suaranya juga tapi kita juga bisa baca. Nah, itu bukan secara konten, secara teknis gitu, itu bisa memberatkan nggak, Mas? Atau aman-aman aja secara teknis gitu, Mas? Kalau misalkan ada di dalam satu artikel itu ada artikel sama audionya keluar juga seperti kita dibacakan berita sama mereka gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Mas? Kalau dari teknis ya Mas ya. Kalau dari segi teknis sebetulnya fitur-fitur yang text to voice kayak gitu tuh sekarang sudah enteng-enteng sih Mas. Nah, kecuali kalau teknologinya pakai yang dulu ya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau yang sekarang udah aman harusnya. Karena dia itu sebetulnya manggil layanan dari luar kan. Biasanya cuma dengan satu JS gitu, satu JavaScript. Nah, dia memanggil fungsinya dari situ. Harusnya nggak berat. Dan bisa di-defer kalau pakai JS. Nah, beda kalau pakai teknologi ini yang lama. Karena kalau yang lama itu library-nya benar-benar harus ditanam di website kita sih, Mas. Nah, itu yang berat gitu. Oke. iframe gitu ya, Mas ya? Ya, Baik, baik. Oke, kalau gitu. Tapi secara skor untuk skor di Core Web Vital dan lain-lain itu berarti praktis tidak terlalu berpengaruh walaupun pengaruh ya, Mas ya? iya bisa di-improve intinya gitu. Jadi kalau yang di PSI itu nggak bisa kita handle sama sekali itu yang bahaya, Mas. Kalau selama dia masih bisa kita handle itu oke sih. Oke, oke. Mhm. Oke, jadi harus dipantau lah intinya ya, Mas. Iya. Baik. Oke, lanjut lagi. Ini sebenarnya ada banyak juga yang sharing ke saya, cuman saya juga share ke sini aja biar lebih enak. Jadi apa namanya? Ada pertanyaan juga nih, Mas. Jadi misalkan kita punya website nih. Kita Mhm, punya website karena sekarang itu trennya adalah website subdomain, Mas. Ada website mhm. banyak subdomain. Nah, sebenarnya lebih better kita bikin ikutan tren subdomain atau ketika kita bikin tren subdomain itu apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita jaga supaya ya ketika lu bikin subdomain, subdomainnya berhasil gitu. Atau difokuskan aja di domain utama itu aja, difokusin secara traffic, secara konten dan lain-lain. Nah itu pertimbangannya lebih better ngebuat subdomain atau ya fokusin dulu aja nih di domain utama baru gitu. Nah itu lebih better kayak gimana tuh Mas mungkin boleh dibantu share? Kalau tujuannya untuk boosting domain utama, nggak apa-apa sih, Mas. Tapi kalau tujuannya untuk benar-benar yang kayak tadi, independen gitu kan, kayak misah gitu, nah itu jangan sih. Karena, kalau pembahasannya masih tipis-tipis kayak Kayla tadi kan radio dengan, eee, media gitu kan masih ada hubungannya tuh, masih dekat gitu kan. Nah kalau misalkan Kayla terus nanti artikelnya ternyata buka yang otomotif, nah itu kan lumayan agak jauh tuh. Nah, itu brand-nya nanti beda, authority-nya juga nanti juga akan berbeda sih, relevansinya turun, Mas, gitu. Jadi kembali lagi ke tujuannya, gitu. Kalau Oke. misalkan Tribun itu kan ada radar ya, Mas, ya. Nah, itu kan dia untuk mecah per region. Nah, itu nggak apa-apa, karena, ada pasarnya sendiri. Jadi tapi intinya kan nanti dia untuk boosting yang utama juga gitu, gitu. Oke, oke. Kalau contoh yang independen itu mungkin
eh, kayak ini aja, apa namanya, IDN. IDN itu kan kalau dilihat ada beberapa media lain ya. Nah itu kan benar-benar brandnya beda tuh, kayak misalkan yang GG Gaming ya Mas Wahyu ya, atau apa itu, yang game itu, Yes, gaming yang GG, betul, di IDN, betul. nah itu kan topiknya udah beda banget tuh. Nah itu nggak apa-apa. Jadi dia benar-benar baru gitu. Tapi kalau mereka kemarin tuh jatuhnya akuisisi domain sih itu. Domainnya Ya. dibeli sama IDN itu. Iya, ya itu Mas. Contohnya kayak studi kasus Pikiran Rakyat sama Tribun itu kan dia mengakuisisi community ya kan. Nah, dia membuatkan subdomain berupa masing-masing kota atau daerahnya secara spesifik. Jadi sebenarnya harusnya bisa ngeboosting Domain ini sih, utama. domain utama, iya betul. Backlinknya, terus kontennya lebih banyak kan trafficnya yang datang. Terus nanti kan Jadi yang jual ke advertiser kan juga lebih ada value-nya. ya kembalinya tetap ke ini Mas, tujuan utamanya. Gitu sih. Baik, thank you Mas. Sorry Mas, satu lagi tadi saya lupa pertanyaan terkait dengan backlink, kan katanya ada orang ngejar banget dapat backlink dari Wikipedia ya Mas ya. Nah itu sebenarnya perlu banget gak sih ada backlink dari Wikipedia? Pertama itu, kedua katanya ada yang bilang Wikipedia itu sebenarnya backlinknya kita bisa beli ke orang Wikipedia, atau tiba-tiba orang Wikipedia nggak sengaja aja ngutip dari website kita. Nah itu jawabannya gimana tuh Mas kalau ada yang nanya kayak gitu? Nah, itu Wikipedia itu kan ada kontributornya, Mas. Jadi semua kontributor yang ada di Wikipedia itu verified. Nah, kalau di Indonesia itu ada orang-orang tertentu gitu yang khusus untuk melengkapi eh, apa Wiki. konten-kontennya di Wikipedia. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau ngontek ya nggak masalah. Tapi kalau untuk natural gitu kan, itu sebenarnya bisa sih. Hanya satu tekniknya, membesarkan nama brand. Nanti otomatis bisa masuk gitu. Dan konten-konten apa yang kiranya di Wikipedia itu banyak yang kurang lengkap. Kan banyak tuh yang versi Indonesia, tapi kontennya tuh kurang lengkap tuh di Wikipedia. Atau mau menjadi kontributor juga, jadi penulis di Wikipedia, kontributor di sana. Nah, itu lebih menjanjikan sih, prospeknya lebih bagus. Oke Mas. Soalnya authority-nya bakal nge-boosting banget. Soalnya nanti Yes. ada algoritma yang lagi dikembangkan sama Google. Jadi search engine-nya itu versi beta, nanti di hasil mesin pencarian kalau di luar negeri itu betanya udah ada tampilannya. Itu ada semacam eh, semacam tanda bahwasanya konten itu situs itu pernah masuk di Wikipedia kayak gitu. Sinyal Oh, ranking sih. Mungkin ini sampelnya itu kalau nyari nama aktor atau nama casting film gitu Mas Fajar. Itu kan biasanya langsung di keluar dalam Wikipedia bentuk benar. atau di Google-nya langsung Mas. Di Google-nya langsung nanti kan Oh, dia nge-link tuh langsung. Nah, kayak gitu. Itu yang fitur yang kedepannya mau diimplement kayak gitu sih. oke. Baik Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ardian Ngawi. Minta izin di-share plugin-plugin yang wajib dipasang di WP tuh Mas. Boleh di-share nggak apa aja mungkin? Ini untuk optimasi atau gimana Mas Fajar? Oke, Mas Ardian Ngawi mungkin boleh dielaborate lagi pertanyaannya untuk optimasi sebuah website, atau seperti apa nih fungsinya Mas? Mungkin sambil menunggu Mas Ardian menjawab, mungkin dari sisi Mas Kevin kita bisa jelaskan dulu dari sisi untuk optimasi website kali ya Mas ya, yang harus dimiliki di WP itu apa aja tuh Mas? Oh, optimasi. Hmm. Kalau optimasi ini Mas Ardian, apa yang pertama itu adalah plugin Minify. Nah, kalau kita pakainya Fast Velocity Minify, FVM. Nah, itu. Dia itu gunanya adalah menggabungkan file JS dan CSS biar jadi satu Mas. Jadi requestnya nggak banyak, biar cepat gitu. Terus plugin case gitu ya, pack case. Jadi biar aset-aset statik atau aset-aset yang tidak berubah itu bisa disajikan ke user tanpa harus meload berulang-ulang. Nah, amannya kalau website media itu case-nya 1 jam gitu. Nah, lalu perlu diperhatikan untuk plugin case itu
banyak sih pilihannya, tapi pilih yang ada opsi kalau ada update di post, dia akan reset case-nya gitu. Karena kalau enggak itu nanti author capek-capek update, nanti di depan user belum melihat perubahannya gitu. Nah, itu enggak boleh tuh. Tuh, untuk case ya. Nanti bisa dipilih sih, banyak gitu sih. Lalu untuk yang ketiga itu optimasi image, optimasi gambar. Nah, kalau dari kita sendiri, ini mau langsung sebut nama pluginnya atau gimana, Mas Ardian? Mungkin disebut aja Mas sepertinya. Oke, kalau untuk yang pertama tadi FIM ya, itu mungkin saya ketik juga. Nanti bisa dicari di menu add pluginnya atau di Google. Itu yang pertama. Lalu untuk case itu kalau dari kita ada dua. Yang pertama WP Rocket, ini berbayar. Lalu yang kedua itu WP Super Case. Nah, ini yang free. Ini. Nah, untuk bedanya yang WP Rocket sama WP Super Case itu yang pertama dari tampilan. Jadi tampilan itu lebih user friendly, sama yang WP Rocket itu lebih advance. Jadi, nah advance di sini itu teknologinya lebih baik, tapi penggunaannya juga lebih mudah karena dari tampilannya juga bagus. Nah, sebenarnya Super Chase itu juga memberikan layanan yang hampir mirip dengan WP Rocket, namun user harus membaca dokumentasi supaya nggak salah setting gitu. Jadi user friendly-nya lebih di bawahnya WP Rocket gitulah. Itu. Lalu untuk yang ketiga itu plugin optimasi image. Kalau dari kita itu ada dua. Yang pertama ini image optimizer EW3, lalu atau ini. Nah, dua-duanya punya versi berbayar dan versi gratis, dan kedua versi free-nya itu sudah ini sih memadai untuk website kita gitu. Kalau fitur pro-nya itu yang benar-benar pengen apa, yang ya pengen lebih optimal lah gitu. Tapi sebetulnya nggak terlalu jauh bedanya. Gitu. Nah, 3 plugin ini kalau sudah diterapkan itu sebenarnya udah optimal. Nah, untuk advance-nya ini kan yang basic ya. Untuk advance-nya itu kembali ke tema sama peletakan ads gitu. Kalau ads itu bisa pakai plugin ini, ad inserter. Nah, ini ada yang pro, ada yang free gitu. Jadi bisa dimainkan posisi ad-nya dari situ, atau tanya ke teman-teman prop nih, ini yang optimal yang mana sih? Nah, biasanya kalau dari teman-teman prop itu kalau plugin null sebaiknya jangan, Mas. Biasanya kalau yang null itu ada security breach sih gitu. Kecuali dijamin sama developernya langsung ya, kalau itu nggak tahu gitu. Karena ada memang beberapa plugin yang full komersil dan dia nggak ada di repositorinya WordPress, makanya dia null, tapi itu sebenarnya jalan gitu sih. Kayak plugin-plugin corporate gitu. Kalau di Indonesia jarang banget, Mas. Gitu. Jadi setelah beberapa plugin ini itu kembali ke temanya gitu sih. Nah, kalau untuk mau cari plugin-plugin yang direkomendasikan itu banyak juga sebetulnya. Nggak harus ngikutin yang ini sih, Mas. Cuma kalau ini yang sudah kita riset dan dia itu saling bersinergi gitu. Kalau
Foto itu biasanya dari ini Mas, ukuran. Jadi WA itu kan setelah diakuisisi Facebook itu ada syarat minimal ukuran image yang bisa ditampilkan di hasil share mereka tuh. Nah itu dari situ sih. Jadi dari image-nya. Lalu dari meta OG-nya juga dicek Mas, OG image. Nah itu apakah isinya betul? Maksudnya dia harusnya isinya image asli, ukuran asli gitu sih. Itu yang perlu dicek. Iya, meta scale-nya juga perlu dicek, report gitu juga perlu dicek. Iya, karena kalau dulu sebelum diakuisisi Facebook dia aman sih. Jadi memang tampilan share-nya itu beda sama yang sekarang. Sekarang lebih bagus sih. Tapi ukuran image yang diambil juga jadi berbeda gitu. Baik. Mungkin buat teman-teman lain jika ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat ya teman-teman. Oke Mas, kita lanjutin lagi diskusinya nih Mas Kevin sama Mas Wahyu. Saya ada pertanyaan Mas, kalau misalkan di sebuah website ingin ingin melakukan semacam ada yang namanya tes psikologi Mas. Misalkan kayak tes psikologi, nah itu apakah ada plugin yang bisa membantu untuk tes itu? Pertama itu, yang kedua, ketika itu ditaruh di sebuah website kita, itu bisa mempengaruhi apakah jadi berat ataukah nggak apa-apa biasa aja atau seperti apa tuh Mas? Jadi nanti ketika mereka ngisi, hasilnya keluar otomatis kalau misalkan dari isiannya mereka. Nah itu ada yang bisa dibantu nggak tuh dari sisi plugin Mas? Atau nggak ada? Kalau yang pernah saya cek atau saya gunakan malah itu mungkin ini Mas, Quizmaker. Jadi yang dicari itu sebetulnya, plugin yang bisa mengakomodasi pembuatan kuis dan di dalamnya harus ada, fitur pemberian bobot untuk tiap pertanyaan ataupun pilihan jawabannya gitu. Itu aja Mas. Oke, baik baik. Mhm. Terima Kalau untuk kasih. yang spesifik kayak psikologi tes itu mungkin layanan pihak ketiga ya, jadi nanti kita diintegrasi gitu. Kalau yang murni plugin, setahu saya belum ada yang baik maksudnya, gitu. Baik baik. Belum ada yang lengkap ya Mas ya? Mungkin ada sedikit-sedikit Mhm, aja gitu ya? Baik mhm. baik. Terima kasih Mas Kevin. Baik. Buat teman-teman lain yang ingin bertanya silakan monggo. Ketika ada yang ingin ditanyakan silakan. Mungkin kita masih ada waktu, masih lumayan banyak waktunya, nanti kita akan menyelesaikan untuk agenda hari ini kita akan selesaikan pada pukul 16.30 teman-teman. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit lagi untuk memberikan pertanyaan ataupun sharing terkait dengan yang ada di medianya teman-teman ataupun yang lainnya. Boleh, silakan teman-teman. Oke Mas, ada pertanyaan lagi dari Mas Ivan nih. Kalau misalkan pengaturan posisi AdSense, kalau untuk minggu depan itu agendanya terkait dengan monetisasi revenue gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk terkait dengan monetisasi revenue, AdSense dan lain-lainnya, itu di minggu depan dibahas juga Mas, seperti itu. Mungkin Mas Wahyu atau Mas Kevin mau bantu jawab dulu sedikit terkait dengan pengaturan posisi AdSense, atau mau dibahas di minggu depan aja? Mungkin sedikit tip, ini sih, ngikut yang disaranin tim Props, udah itu aja Mas. Oke, siap siap. Karena benar-benar optimal. Kalau kan ada yang beberapa mega billboard yang kalau kita pasang sendiri itu rusak tuh, Iya. sama bikin berat. Nah, kita nanti bisa minta tolong sama teman-teman Props tuh, "Mas ini mega billboard-nya kita mau pakai tapi kok PSI-nya turun banget nih." Nah, nanti biasanya teman-teman Prop bantuin tuh, bantuin bikinin custom CSS ya, Mas, ya, dan Iya. guide-nya pun lengkap gitu. Nanti tinggal dipasang dan insya Allahnya aman kan terkait dengan Iya, PSI-nya. Oke, lebih lengkapnya mungkin nanti di minggu depan kita bisa bisa, bertanya ya, Mas, ya. Bertanya, sorry, kita bisa, menjelaskan diskusi. terkait dengan diskusinya ini. Baik baik, seperti itu. Oke, nah
Terkait dengan konten nih, saya mau tanya juga mungkin buat Mas Wahyu. Terkait dengan konten utama ataupun ketika kita punya satu konten pilar gitu Mas Wahyu, minimal enaknya, berapa buah konten turunan nih Mas yang kita buat dari satu konten pilar itu Mas? Yang best practice-nya tuh enaknya bikin berapa konten turunan Mas? Oke, konten turunan itu konten pilar itu terbentuk dari hasil riset. Ya kan? Dari hasil riset itu potensi trafficnya seberapa besar, potensi dia bisa naik itu seberapa besar. Karena konten pilar itu pasti kontennya itu dia berat, gitu. Maka dia butuh penyangganya masing-masing. Karena kalau tidak di maintain penyangganya, maka konten pilarnya nggak bakalan naik, gitu kan. Contohnya seperti bisnis cabai misalkan ya kan, bisnis cabai rawit. Nah, pasti dibutuhkan konten jenis cabai, kemudian cara menanam cabai. Nah, untuk menaikkan konten apa? Konten sejarah penanaman cabai misalnya seperti itu, atau ide bisnis cabai gitu. Nah, itu kalau evergreen. Kalau ngomongin konten pilar dan konten turunan itu lebih ke identik ke evergreen, dan ada relevan juga dengan konten-konten berita gitu. Konten berita itu kita melihat momentumnya. Wah, dia gede banget nih. Misalnya contoh konten Verdi Sambo gitu kan. Nah, dia dari bulan apa ya dia tuh udah mulai naik tuh. Sampai sekarang pun masih gitu. Nah, itu di-maintain sama pilar apa turunan-turunannya gitu. Jadi pilar-pilarnya itu Verdi Sambo, istrinya Barada J ya kan. Itu ada 4 kan topik utama. Ya sama pengacara. Sesekali dia pernah masuk. Nah, itu dibuat konten turunannya, penyangganya, profilnya, kemudian karirnya, jejak karirnya, kemudian kronologinya itu sebelum masuk untuk mensupport tajuk utama lah istilahnya, headline-nya. Memang harus ini, jadi memang harus dilakukan tiap hari. Makanya di file yang saya bagi tiap hari itu selalu buat konten news 1, evergreen 2 gitu kan, untuk fungsinya menyangga. Kalau nggak punya evergreen satu pilar, news pilar 1, news turunannya itu bisa sampai 5, 10, 20 gitu. Soalnya kan penting banget ya kalau untuk urusan mapping konten itu untuk meningkatkan relevansi biar muncul di discovery. Jadi konten yang dikhususkan untuk discovery, konten yang dikhususkan untuk tajuk utama atau top stories, konten yang dikhususkan untuk pembaca direct gitu. Jadi dia langsung ngetikkan Garda Berita. Kalau saya kan kalau mau baca berita Verdi Sambo, saya nggak ngetik di search engine lagi. Saya ngetik langsung contoh detik.com, kompas.com gitu untuk mencari topik si Verdi Sambo terbaru. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu atas informasinya. Oke Mas Wahyu, sedikit edukasi juga nih Mas, karena ada pertanyaan yang mungkin ada beberapa teman-teman media yang masih melakukan, karena saya baru ada study case teman-teman media kena disuruh bayar terkait dengan penggunaan foto nih Mas Wahyu. Nah itu yang baiknya ketika kita mau menggunakan foto sebagai foto utama di artikel, Mas, itu seperti apa ya kalau misalkan kita mau ngambil di internet, Mas, gitu. Misalkan apakah kan kalau misalkan kalau misalkan kita mau cari di website seperti pexself.com itu juga bisa kan ada foto-foto gratis gitu. Nah, tapi ketika misalkan foto-fotonya itu ternyata teman-teman media itu nggak tahu nih, nggak sengaja ternyata foto itu milik orang lain gitu. Tapi mereka menggunakan. Nantinya pada akhirnya di tahun depan ataupun di bulan depannya ada invoice masuk disuruh bayar gitu. Nah, agar menghindari kejadian-kejadian seperti itu baiknya seperti apa tuh Mas Wahyu? Baiknya itu ada fitur ketika kita upload fitur image di WordPress itu
nggak bisa diupload kontennya kecuali menyertakan sumber. Nah, di tingkat jualan gitu juga. Dan juga dijelaskan selain link sumber itu dijelaskan juga caption dari si gambar itu, terus dapat hasil dari siapa, misalnya Antara News. Biasanya kan dia dimention oleh beberapa cabang media lain gitu yang masih satu naungan. Kan sharing image juga kan. Itu. Untuk tajuk berita sih lebih baik cari yang partner lah ya, misalnya dari komunitas ini ada wartawan ori gitu, apa jurnalistik yang memang dia rajin gitu. Nah, itu kerjasama ya harus seperti itu. Soalnya kan kita ngambil resource-nya kalau enggak ngambil dari publik. Publik itu dari mana? Dari Instagram pribadi. Nah, itu masih oke lah gitu. Contohnya kayak Deddy Kobuser sama Mahfud MD yang kemarin kan ngejal apa normatif. Nah, itu screenshotan dari YouTube karena sifatnya publik. Kalau sifatnya korporat ya jangan, lebih baik jangan. Atau nembusin aja per bulannya berapa bayarnya untuk ambil gambar. Soalnya kan gambar itu mewakili isi konten. Hanya membaca gambar saja sudah membaca, ibaratnya membaca 10 konten mewakili. Baik, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Iya. Baik. Ukuran juga jangan, misalnya teman-teman media punya gambar gitu, jangan lebih dari 130 KB. Kalau bisa sih di bawah 130. Untuk pixelnya ya 1500. Jangan gede banget, soalnya kalau gede banget tuh nanti nggak muncul kan di Open Graph, nanti ukurannya kegedean. Atau rasionya juga, kan kalau di situs itu kan udah kelihatan rasionya. Ada 16:9, ada yang 1:1, ada yang 3:4. Nah, itu teman-teman situs webnya itu rasionya berapa. Jadi ketahuan kita harus mengupload gambar untuk rasio berapa. Jadi harus jadi dulu gambarnya, jangan ada di download mentah-mentah dari ini kan. Soalnya image datanya juga kan belum bersih kan, misalnya kita download langsung dari sumber lain, jadi harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin kan kelihatan ini copyright-nya punya siapa, nggak diceritain sumbernya itu. Oke, siap Mas Wahyu. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yanti dari Garda Berita nih. Oke, Mbak Yanti ada pertanyaan adalah terkait dengan embed channel YouTube, saya pasang baik di versi AMP maupun non AMP. Yang versi non AMP nggak ada masalah. Ketika kita upload video baru di YouTube, itu otomatis terganti. Tapi untuk yang versi AMP, videonya itu nggak keganti walaupun udah ada video baru. Nah, itu boleh minta sarannya atau arahannya kenapa kira-kira isunya seperti itu nih. Mungkin Mas Kevin atau Mas Wahyu boleh bantu jawab. Kalau untuk AMP ya. Nah, AMP ini memang ini sih, kalau untuk konten itu kan dia disimpannya di servernya Google ya. Jadi mungkin perubahannya nggak langsung gitu sih. Minusnya di situ untuk AMP itu. Memang cepat tapi ya memang itu kekurangannya. Begitu Bu Yanti. Oke, jadi versi AMP memang kekurangannya seperti itu Mbak Yanti. Tapi apakah ini cuma delay aja Mas Kevin atau ada apakah delay nantinya akan keluar yang baru atau ya memang akan ada isu terus seperti ini gitu kalau versi AMP? Biasanya ini sih Mas, jadi umur case AMP di server Google itu kan memang nggak di disclose ya. Jadi nggak tahu dia sampai kapan refreshnya gitu kan. Gitu sih. Jadi ya kemungkinan masih bisa terjadi. Oke, kalau solusinya kira-kira apa tuh Mas? Ada nggak?
Bentar. Itu videonya itu di setiap artikel baru atau di halaman utama ya? Mungkin Mbak Yanti boleh bantu dijawab di chat. Videonya itu di mana? Di halaman utama, Mas. Oh. Ya wajar, jarang keganti. Soalnya di beberapa media itu memang jarang menyantumkan ini ya. Kayak Detik itu kan dia selalu menyantumkan video itu di setiap post. Jadi kalau di halaman utama kan dia dinamik ya. Jadi selalu ganti terus tampilannya, setiap ada artikel terbaru ganti. Jadi ya kalau untuk video untuk terus ganti ya rada ini juga. Soalnya di SEO itu ada namanya video indexing gitu. Jadi lebih baik untuk video terbaru dicantumkan juga di setiap post yang terkait dengan video itu. Biar dapat indexing video juga. Soalnya kan integrasi juga kan SEO sama YouTube kan di bawah naungan Google. Kalau dari segi teknisnya ini sih sebetulnya video di AMP itu ini embed Google, embed YouTube ya. Sebetulnya nggak terlalu disarankan sih, biar harusnya kena validasi itu. Jadi amannya memang di versi AMP-nya nggak dipasang dulu gitu. Jadi lebih disarankan untuk di off-kan dulu aja untuk versi AMP-nya aja gitu ya, Mas? Iya. Mungkin lebih aman kalau upload langsung itu sih. Jadi videonya itu dari internal gitu kan. Karena AMP itu kan harusnya dia itu sebelum sebuah artikel biasa dijadikan AMP itu kan nanti ada namanya transformation. Jadi si plugin AMP-nya itu membaca konten biasa kita sebelum dia ubah jadi AMP. Nah, kalau si video atau si kontennya itu dari dalam website kita, itu kan dia bisa langsung membaca, oh ini butuh kita convert ke versi AMP nih. Nah, itu seharusnya bisa sih. Kalau dia embed atau URL, nah itu tidak bisa karena dari YouTube sendiri embednya itu nggak full, jadi nggak full script karena kalau kita copy script embed itu nanti di depannya dia akan manggil satu komponen yang namanya iframe gitu. Nah, itu yang seharusnya diubah ke AMP gitu. Tapi karena embed jadi waktu AMP-nya baca plugin kita, membaca artikel kita itu nggak ada elemen itu gitu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin dari Mbak Yanti, kalau misalkan memang ada yang masih ditanyakan atau kurang jelas, boleh langsung chat di kolom chat aja. Nanti kita akan bantu jawab lagi terkait dengan isunya yang ada di website gardaberita.com. Ya, oke. Berarti di off-kan saja ya Mas untuk embednya di artikel. Tapi untuk versi AMP aja ya yang di off-kan ya Mas Kevin ya? Iya, benar. Oke. Kalau ada solusi untuk di-input dari internal, mungkin lebih baik sih gitu. Yes. Atau ini, kalau beberapa website yang saya lihat itu, jadi dia thumbnail, bentuknya thumbnail, lalu dikasih link ke halaman itunya, ke videonya. Jadi di AMP-nya tetap ada kontennya, tapi dia itu berupa gambar yang berisi link ke video gitu. Jadi dari segi kesamaan konten di non AMP dan AMP itu paling enggak 11-12 gitu sih. Oke, jadi bisa diakalin seperti itu ya Mas ya? Baik, terima kasih Mas. Oke, buat teman-teman lain, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk bertanya ataupun melakukan sharing terkait dengan isu-isu yang ada di medianya, teman-teman. Isunya boleh terkait dengan artikel, konten, SEO, Core Web Vital, AMP, ataupun Google Analytics, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang masih ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung di chat aja di kolom chat ya, teman-teman.
Kita masih sambil menunggu yang lain nih untuk bertanya. Kita sambil mau ngingetin lagi untuk terkait dengan agenda workshop kita yang sudah berjalan dari Juni sampai nanti akan berakhir di bulan Agustus. Untuk terkait dengan workshopnya sendiri, di minggu depan kita masih ada workshop terakhir di tanggal 30 Agustus. Workshopnya itu pembahasan materinya terkait dengan terkait dengan optimisasi revenue ataupun bagaimana mendapatkan revenue dari website itu sendiri, teman-teman. Jadi kalian bisa mengikuti. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan, langsung boleh ditanyakan aja di sesi diskusi minggu depan. Seperti itu. Kita masih menunggu ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di chat aja di kolom chat ya, teman-teman. Oke. Kita sambil masih menunggu yang lain, mungkin kita berdiskusi kembali sama Mas Wahyu dan juga Mas Kevin terkait dengan isu-isu yang ada nih. Kalau misalkan mungkin Mas Wahyu atau Mas Kevin, kalau misalkan dari sisi Google itu kan sering banget melakukan perubahan algoritma ya Mas ya. Nah, itu dari sisi kita sebagai publishers, bagaimana Mas cara mengikutinya? Apakah setiap Google melakukan perubahan algoritma kita harus ikuti rules-nya seperti apa, do's sama don'ts-nya seperti apa, atau sebenarnya harusnya sikap kita seperti apa nih Mas ketika Google sering banget melakukan perubahan algoritma? Mungkin kalau dari saya sendiri triknya adalah ini Mas, pantau Search Console kita sama analitik kita. Itu sih. Jadi semua algoritma perubahan dari Google itu impact-nya yang pertama akan ada di Search Console. Nah, itu yang paling bisa kita ini sih kayak jadikan panutan gitu. Jadi kalau dari Search Console-nya ternyata aman setelah Google melakukan update algoritma, ya berarti oke nih, nggak perlu ngapa-ngapain. Mungkin tinggal disesuaikan aja. Misalkan kalau ternyata Google-nya algoritmanya itu pengaruh ke konten apa yang nggak boleh kita bahas. Nah, itu berarti kan dari penulisan tuh. Tapi kalau secara teknis atau yang indexing atau logika lain, itu ceknya di Search Console gitu. Iya betul. Jadi Search Console itu harus dimonitor tiap hari. Dulu pernah saya anaktirikan konsol yang saya lihat itu analitik, terus berapa background-nya, berapa fiturnya, tanpa melihat ternyata di Search Console itu banyak yang merah gitu kan, banyak URL yang tidak diindeks tapi di crawl, kan ada status-statusnya. Berhubung ngomongin Search Console itu ada ini loh, ada fitur yang baru rilis kan di Search Console. Nah itu bisa dicek itu teman-teman bisa ngecek di Search Console di bagian cakupan. Baik, jadi bisa explore sendiri di console itu ya. Oke. Itu ya buat teman-teman sih sarannya jangan terlalu ngelihat wah Google update gitu. Soalnya kan dalam setahun dia ribuan kali dia update. Sampai ada search meter namanya dari Semrush. Jadi dia itu menganalisa robot-robot Google ketika website dari kliennya Semrush itu ada yang merah, oh ini ada korelasinya. Jadi di bulan-bulan apa dia update gitu kan. Barusan kemarin bulan Mei dia Google algoritma update terkait produk review. Jadi kan banyak fake review, fake rating. Nah itu udah mulai diseriusin sama Google. Soalnya kan banyak sih teman-teman media lain gitu kan dia memakai review pada kontennya evergreen. Nah, reviewnya itu dia itu membuat fake-nya itu dari unique ID post-nya. Jadi misalnya ID post-nya itu 200, ratingnya nanti 200. Setiap dia nambah post, ratingnya selalu naik. Nah, itu fake review. Hati-hati buat teman-teman yang pakai. Dan juga fake review di Google My Business.
teman lokal UMKM yang main SEO, yang meningkatkan traffic dari SEO, dia paham lokal bisnis juga, lokal SEO. Nah itu buat teman-teman hati-hati aja. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Syauki, sudah dibantu jawab sama Mas Kevin ya. Pertanyaannya Iya. apakah support ke player untuk streaming audio? Karena dicek di HP pribadi bisa, tapi di beberapa HP itu ada yang nggak bisa juga. Ada dua faktor ya Mas ya berarti ya. Yang pertama proteksi pop-up browser mobile-nya mereka. Kedua koneksi internetnya mereka. Nah, Sekarang itu yang paling jadi perhatian tuh ini Mas Fajar, apa tuh? IndiHome. Jadi beberapa user IndiHome itu nggak bisa nampilin iklan Google Mas. Oke. Jadi mungkin ini sih teman-teman mungkin pernah ngalami ya waktu ngakses website, iklannya itu cuma itu abu-abu. Nah itu kalau kayak gitu berarti domain atau DNS-nya si iklan itu diblokir sama provider internet kita gitu. Jadi kalau benar-benar nggak bisa itu nanti ada tulisannya unable to connect. Nah itu yang paling parah sih. Nah itu merambat ke tadi kayak apa namanya fitur pop up. Nah itu biasanya di beberapa diskusi beberapa koneksi itu ada proteksi-proteksinya sih. Kayak kalau ada video yang pakai parameter ini nanti nggak bisa ke play. Itu bisa sih. Itu Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Kevin. Mungkin Mas Yoki semoga menjawab ya. Kalau misalkan memang ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Baik, terima kasih kembali Mas Yoki. Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 16.27. Jadi untuk sesi diskusi hari ini kita sudahi aja. Nanti kita akan akhiri seperti biasa, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri terkait dengan sesi diskusi hari ini, kita akan melakukan foto-foto dulu, teman-teman. Minta tolong jika berkenan untuk menyalakan kameranya untuk kebutuhan dokumentasi. Nanti kita akan melakukan workshop lagi di minggu depan dengan agenda yang sudah saya bilang tadi terkait dengan monetisasi ataupun bagaimana mendapatkan revenue di dalam sebuah website. Agendanya seperti itu dan untuk waktu pelaksanaannya tetap seperti biasa hari Selasa jam 3 sore sampai jam 5 sore teman-teman. Baik, sambil sebelum kita akhiri buat teman-teman boleh dibantu dinyalakan aja untuk terkait dengan kameranya. Kita mau sesi foto-foto dulu teman-teman sebelum kita mengakhiri untuk agenda workshop hari ini. Boleh untuk teman-teman jika berkenan melakukan dinyalahin untuk videonya. Jadi kita bisa sambil melihat terkait dengan pendokumentasian untuk hari ini. Boleh dibantu untuk dinyalakan saja teman-teman. Baik, kita akan foto dalam hitungan ketiga. Saya akan berikan aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali